Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan bapak ibu guru di sekolah, walaupun dalam saat ini masih daring ya, masih PJJ. Pertama-tama ibu ucapkan selamat untuk kalian yang telah diterima di SMP Negeri 30 Kota Bekasi ini. Selamat bergabung di MPLS SMP Negeri 30 ini. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Butina ingin memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Di sini ada pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti pandangan atau cara pandang. Wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Kemudian adalah mandala berarti lingkungan. Wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan, tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Next, di sini ada unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama ada sekolah, kemudian yang kedua ada kepala sekolah, yang ketiga ada guru dan orang tua, yang keempat ada warga sekolah, dan yang kelima sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Itu merupakan unsur-unsur Wiyata Mandala. Kemudian ada sekolah dan fungsinya. Sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraannya PBM atau proses belajar mengajar yang menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai. Di antaranya ada nilai pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Kemudian fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan sekolah dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Kemudian ada prinsip sekolah di sini. Prinsip sekolah. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepas diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Next, penggunaan sekolah. Nah, di sini sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan. Kemudian yang kedua, sekolah itu merupakan lingkungan yang bebas asap rokok bagi semua pihak. Jelas ya? Kemudian ada penyebaran aliran sesat. Ya, itu tidak boleh di sekolah. Kemudian ada propaganda politik atau yang disebut dengan kampanye. Kemudian ada syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah, juga itu tidak boleh. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan.
sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Lanjut, di sini ada tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah itu menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak atau peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian yang keempat, kepala sekolah mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Kemudian yang kelima, kepala sekolah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada mekanisme dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Itu ada 2 tahap. Yang pertama tahap preventif dan yang kedua tahap represif. Tahap preventif di sini adalah upaya untuk meniadakan peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, seperti memelihara sekolah, menciptakan suasana yang harmonis, mengisi jam kosong dengan kegiatan yang positif, dan menghilangkan perpeloncoan. Kemudian ada tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah, seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang atau mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang keempat, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Ya, demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Di sini ada 5 pertanyaan yang wajib dijawab oleh anak-anak semua. Ya, ada 5 soal. Yang pertama, apa pengertian dari wawasan Wiyata Mandala? Kemudian, apa yang dimaksud dengan fungsi sekolah? Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang keempat, sebutkan mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dan yang kelima, apakah kalian sanggup dan taat pada peraturan yang ada di sekolah ini? Ya, sekarang kalian kerjakan dari 5 soal di bawah ini. Ya, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.